Ya, masih bersama kami di Sindo Morning Show. Misal warga dunia tunjukkan dukungannya pada Palestina, begitupun masyarakat Indonesia. Pagi ini sejumlah warga kembali menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida yang telah berada di lokasi aksi. Ya, selamat pagi Amrina. Bagaimana jalannya aksi bela Palestina di depan gedung atau Kedutaan Besar Amerika Serikat? Terkini di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat yang merupakan banyak sekali masyarakat dari berbagai penjuru yang ada di daerah Jabodetabek untuk datang ke sini untuk mengikuti aksi bela Palestina yang memang untuk kesekian kalinya digelar untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Amerika Serikat. Aksi ini diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam dan Komite Indonesia Bela Baitul Maqdis, di mana memang untuk dilakukan hari ini bertepatan dengan hari ke-99 sejak serangan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina, karena memang aksi ini juga merupakan bagian dari gerakan Global Day of Action for Gaza, di mana hari ini memang selain di Indonesia juga ada sejumlah tempat-tempat di negara lain juga melangsungkan aksi bela Palestina. Salah satunya adalah untuk mendukung Palestina agar bisa bebas atau merdeka dari serangan genosida Israel. Ada banyak sekali masyarakat, tapi tadi sejak tadi pagi memantau di sini dan memang hingga kini masih terus ada masyarakat yang berdatangan. Masyarakat di sini itu juga menunjukkan ekspresi keberpihakan mereka terhadap Palestina dengan menggunakan atribut bermotif Palestina. Ada yang menggunakan bendera Palestina, lalu juga shawl bermotif Palestina, juga ada tulisan-tulisan seperti Save Palestine dan juga bebaskan Palestina. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh pihak-pihak berorasi di sini. Yang pertama adalah untuk menuntut Amerika Serikat untuk berhenti memberikan dukungan kepada Israel. Yang kedua adalah untuk meminta masyarakat agar memboikot sejumlah produk dan juga bahan-bahan lain dan juga barang-barang yang ada di pasaran yang ternyata memang secara eksplisit memberikan dukungan mereka terhadap Israel. Oleh karena itu masyarakat di sini pun juga berorasi untuk bisa menunjukkan keberpihakan mereka terhadap kemerdekaan Israel. Nah, untuk pengamanan sendiri memang untuk dari tadi kami melihat ada sejumlah petugas pengamanan yang memang berjaga, begitu bahkan untuk di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat steril, tidak bisa dilewati sama sekali. Bahkan kami media pun tadi untuk bisa ke arah sini harus berdesak-desakan begitu terhadap sejumlah masyarakat yang jumlahnya ratusan. Nah, untuk lalu lintas sendiri memang di Jalan Medan Merdeka Selatan juga ditutup atau dialihkan, tidak bisa dilewati sama sekali oleh kendaraan bermotor, dan juga untuk transportasi umum khususnya untuk Transjakarta, terutama untuk yang melewati halte Monas juga dialihkan begitu, sehingga bagi masyarakat yang untuk saat ini memang ada tujuan untuk ke arah Monas diharapkan untuk bisa mengecek melalui sosial media PT Transjakarta untuk mengecekkan kembali. Nah, informasinya memang untuk aksi kali ini memang dilaksanakan lebih singkat dibandingkan biasanya, sekitar jam 9 atau setengah 9 nanti sudah selesai karena untuk mempersingkat waktu. Sementara demikian, kembali ke studio. Informasi yang Anda sampaikan dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Morning Show. Nasib naas dialami oleh siswi SMK di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ya, siswi tersebut harus merenggang nyawa usai menghadiri baliho caleg yang roboh sepulang sekolah. Video amatir warga merekam siswi SMK yang tewas akibat kecelakaan di jalur Alang-Alang Amba, Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Korban yang bernama Cynthia Rustiani, 17 tahun, hilang kendali saat mengendarai sepeda motor dan terjatuh usai menghindari baliho caleg yang roboh. Usai terjatuh, korban diduga tertabrak oleh kendaraan lain yang melintas. Sementara rekannya selamat dan mengalami luka cukup serius. Anak sekolah itu kok menghindari baliho rubuh pamereng gitu lah ya. Nah, terus menghindari ke sana, terus Innovanya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak tahu. Kerumunya pada enggak nulung, enggak mau. 12. Cuma saya ngadeknya ada jenazah kan. Ini ya, takut itu ketabrak lagi, saya yang di sampingnya teruskan itu. Hingga kini Satlantas Polres Kebumen belum memberikan keterangan resmi terkait kecelakaan ini. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye di jalur hijau Kota Bondowoso, Jawa Timur ditertibkan Bawaslu dan juga instansi terkait lainnya. Ya, ratusan APK langsung diturunkan dan dibawa petugas gabungan.
Jumat pagi, tim gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, Polres, dan Dishub melakukan pembersihan ratusan APK berupa spanduk, baliho, dan banner yang melanggar perda. Pelanggaran perda tersebut yaitu memasang APK di jalur hijau yang memang dilarang sesuai peraturan, seperti di pohon dan tiang listrik. Penertiban APK ini digelar di Bundaran Nangkaan, Jalan Ahmad Yani, kawasan Alun-Alun, Jalan PB Sudirman, Jalan Kismangun Sarkono, dan Jalan Santawi. Sebelumnya Bawaslu sudah melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus terkait pemasangan alat peraga kampanye. Namun karena masih melanggar, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas. Ya, kita sudah melihat itu dan kalau memang itu harus ditertibkan, langsung kita akan tertibkan bersama Satpol PP. Pembersihan APK yang melanggar ketentuan perda ini akan terus dilakukan hingga nanti mendekati hari pencoblosan di pertengahan bulan Februari. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mahasiswa berharap milu kali ini dapat berlangsung aman, jujur, dan adil tanpa adanya sikap saling menjatuhkan. Sambil membawa sejumlah atribut aksi, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus ini menggelar aksi damai di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Para mahasiswa ini mengajak masyarakat agar tidak terpancing berita bohong atau hoaks dan isu provokatif yang bisa memecah belah umat dan bangsa. Jangan sampai ada permusuhan yang menggagalkan pemilu damai dan merusak persatuan dan kesatuan. Pemilu damai itu harus diciptakan. Nah, artinya bahwa jangan sampai kemudian bahasa-bahasa provokatif atau bahasa-bahasa yang kemudian memecah belah rakyat itu jangan sampai kemudian kita ulangi lagi. Nah, artinya biarkanlah rakyat yang menilai nanti pemimpin seperti apa yang mereka pilih. Jangan sampai kemudian menjatuhkan salah satu paslon atau pembunuhan karakter terhadap salah satu paslon itu marak terjadi. Karena apa? Karena kita sama-sama menginginkan adanya pemilu damai dan bersih, sehingga rakyat hari ini sudah pintar. Jadi biarkanlah mereka yang akan menentukan nasib bangsa. Selain berorasi, mahasiswa juga membagikan selebaran pemilu damai kepada para pengguna jalan. Mahasiswa juga berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin Indonesia pada Pilpres 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu 2024, pengelola kawasan wisata budaya Indonesia dan juga edukasi Taman Mini Indonesia Indah melarang konser musik yang mengandung unsur kampanye, politik, dan juga sara. Hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas. Kawasan Wisata Budaya Indonesia dan Edukasi Taman Mini Indonesia Indah akan mengadakan konser rakyat bertajuk Sindrom Musik 2024. Acara ini digelar agar masyarakat bisa lebih rileks di musim kampanye menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Turut hadir Charlie Van Houten, vokalis setia band yang juga caleg dari salah satu parpol, dan Candil Serius Band. TMII juga akan melibatkan Bawaslu untuk memantau jalannya konser yang akan digelar 27 Januari mendatang. Semua acara yang digelar di Taman Mini itu tidak ada unsur tadi ya kampanye, unsur politik, dan unsur sara apalagi ya, itu tidak boleh karena itu menjadi batasan kita. Ada batasan semua konser itu harus menjunjung tinggi hal itu. Siapapun sih nanti ketika pemilu sudah berlalu pun juga semua sama. Tetap kita nggak boleh acara-acara yang memang diperlukan untuk umum itu mengandung politik, kemudian sara, kemudian hal-hal yang bisa menimbulkan persepsi atau opini yang menjadi Kedepannya, meski pemilu telah selesai, TMII tetap melarang konser musik bermuatan unsur kampanye politik dan sara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menampung curhat para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ya, Ganjar mencatat masalah benih, pupuk impor gula, dan modal pertanian untuk mewujudkan solusi konkret bagi para petani. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog bersama para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur.
Ganjar menampung curhat para petani terkait harga jual yang murah di pabrik gula milik negara dibandingkan pabrik gula milik swasta. Kemudian petani juga mengeluhkan masalah benih dan pupuk, impor gula, dan modal pertanian. Ganjar pun mencatat seluruh permasalahan petani dan berjanji akan mewujudkan solusi konkret untuk mengatasinya. Tebu itu salah satu yang menjadi perhatian Ganjar Mahfud. Kami sih punya hipotesis apa yang jadi problem dan kami coba konfirmasi ternyata betul. Satu mulai dari benih. Ya, benih ternyata tadi prakteknya pernah terjadi rendemen itu sampai 11, sekarang hanya 6,5. Penurunannya sangat drastis. Maka kualitasnya pasti tidak terlalu baik, harga jualnya pasti turun. Itu problem pertama. Maka saran mereka tadi, diperhatikan soal benih ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua pupuk, lagi-lagi problem pupuk, problem nasional yang memang mesti diperhatikan. Alokasinya dia jauh dari cukup. Bahkan kalau kita hitung tadi kurang lebih hanya sepertiganya saja. Yang berikutnya tadi ada catatan kritis dari mereka. Saya itu kalau jual ke PG atau pabrik gula swasta kok lebih bagus ya Pak harganya. Kalau di PG-nya pemerintah kok mesti sulit. Bahkan julukannya tadi, Pak pabriknya kuno. Setelah bertemu dengan petani tebu, Ganjar akan melanjutkan safari politiknya dengan berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan juga makam Mbah Hashim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di depan ribuan para pendukungnya, Prabowo merespon penilaian 11 dari 100 sebagai Menteri Pertahanan dengan goyang gemoy. Tiba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, calon Presiden Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan massa pendukungnya. Prabowo bahkan harus dikawal ketat untuk tiba di atas panggung. Di sela-sela orasinya, Prabowo menyinggung salah satu calon presiden yang memberinya nilai 11 dari 100 soal kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dengan respon goyang gemoy. Prabowo berjanji akan menjaga dan mengolah kekayaan alam di Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai penghasil biji timah, lada putih, dan produk mineral lainnya yang sangat penting untuk kemajuan global. Prabowo juga menegaskan bahwa semua hasil kekayaan alam akan diolah di tanah air demi kemakmuran rakyat Indonesia. Mulai sekarang semua tambang kita, semua komoditas kita, semua tanaman kita, semua milik kita harus diolah di bumi Indonesia. Tidak akan kita izinkan dijual murah keluar lagi, saudara-saudara. Dan dengan diolah di Indonesia, pabrik-pabriknya akan berada di Indonesia. Dukungan terus mengalir untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kali ini datang dari Partai Berkarya. Setelah kita mengafirmasi diri menjadi swing voters dan kita mengafirmasi diri menjadi undecided voters, alhamdulillah pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mendukung pasangan calon presiden 02. Untuk memeriahkan deklarasi ini diiringi dengan budaya palang pintu Betawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu masih memproses umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Provinsi Riau. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ini menyebut akibat umpatan tersebut, Prabowo Subianto bisa dijerat pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga diutarakan untuk salah satu paslon berbuntut panjang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jika sudah menjadi temuan, Bawaslu akan memproses umpatan yang dilontarkan Prabowo Subianto itu. Meski belum ada laporan yang masuk, Bawaslu akan tetap menilai konteksnya serta kata tersebut ditujukan untuk siapa.
Jika menjadi temuan, bisa saja masuk dalam pelanggaran pidana pemilu pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Yang mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Nanti kita lihat konteksnya juga, apakah yang bersangkutan masuk, apakah demikian atau tidak demikian. Kan saya menyatakan pasal 280 ditanya, Pak, penghinaan termasuk nggak? Loh, penghinaan kan ada di pasal 280. Pak tidak boleh menghina kan? Itu ada aturannya. Tapi apakah klasi itu termasuk menghina atau bagaimana kan masih kita harus lihat. Ya. Sebenarnya klasifikasinya untuk melihat pelanggaran. Ya, nanti juga kita bahas di sentra gakumdu karena itu masuk pidana. Prabowo melontarkan umpatan menyusul pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang mengungkit kepemilikan lahan milik Prabowo seluas 340.000 hektar. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pintar atau Selain umpatan yang dilontarkan Capres Prabowo Subianto, Bawaslu juga menerima laporan terkait Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebutkan lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektar pada debat ketiga Pilpres 2024. Laporan tersebut hingga kini masih diproses karena Bawaslu memiliki waktu 14 hari untuk mengkaji. Hingga awal Januari 2024, Bawaslu sudah menerima 777 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu membagi pelanggaran dalam 2 kelompok, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, dalam kampanye Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiba bersama tim kampanyenya, calon Presiden nomor urut 1 ini langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tablik akbar tersebut. Dalam kampanye di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Rekaman ini adalah buktinya bahwa ibu bapak sekalian bukan menjadi penonton perubahan. Ibu dan bapak sekalian adalah pelaku dan pejuang perubahan untuk Indonesia. Amin. Tak hanya itu, Capres nomor urut 1 ini juga menjanjikan perubahan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera serta pemerataan keadilan di segala bidang, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Usai hadir di acara tablik akbar, Anies Baswedan kemudian melanjutkan kegiatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menemui masyarakat di Kecamatan Barus. Dari Tapanuli Tengah, Raymond iNews melaporkan. Pemirsa, belasan alat peraga kampanye berukuran raksasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dicopot oleh tim gabungan. Ya, petugas sempat mengalami kesulitan karena ukuran dan letak pemasangan alat peraga kampanye. Petugas gabungan dari Panwaslu Kecamatan Purbalingga Kota dan Kecamatan Bojongsari bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mencopot ratusan alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan. 12 baliho raksasa dan 250 alat peraga kampanye lain berupa spanduk, banner, serta bendera dicopot karena pemasangannya melanggar ketentuan. Saat melakukan pencopotan, petugas sempat mengalami kesulitan. Jelas ada kesulitan karena pemasangannya itu baliho-baliho besar itu dikaitkan di pohon itu agak lumayan tinggi, dipaku, terus ada yang dipakai kawat, itu untuk pencopotannya itu agak lumayan kesulitan karena alat kita itu terbatas.
Diketahui selain melanggar ketentuan KPU dan Perda Kabupaten Purbalingga, sejumlah alat peraga kampanye ini juga mengganggu keindahan kota karena dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Jember menyayangkan aksi hibah rice cooker yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tengah masa kampanye pemilu 2024. Hal ini dinilai bisa dianggap sebagai keberpihakan terhadap paslon tertentu. Warga hilir mudik memasuki kantor pos Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur untuk menerima rice cooker. Tercatat setidaknya ada 2.000 penerima rice cooker di Jember sejak tanggal 9 hingga 16 Januari 2024 yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia. Alhamdulillah, semoga sukses dan memberkati. Ini untuk apa nanti Pak? Untuk di rumah tangga saya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember menyayangkan bantuan pemerintah yang dibagikan pada saat masa kampanye. Lihat hari ini, ya kan, kita lihat hari ini, kok ini kelihatannya sangat dipaksakan dan kita sangat menyayangkan bahwasanya kegiatan bagi-bagi rice cooker ini. Memang bagi-bagi rice cookernya tidak menyalahi, tapi kan kita menyayangkan. Mending kalaupun memang ini memang untuk bantu masyarakat, atau juga APBN juga berlaku untuk 1 tahun, mungkin bisa dilakukan nanti setelah pemilu di 14 Februari. Tapi kalau dilakukan hari ini, ya semoga saja kita berharap kegiatan bagi-bagi rice cooker itu tidak ditunggangi untuk kegiatan politik. Menurut Bawaslu Jember, jika ingin membagikan bantuan sosial, setidaknya usai pesta demokrasi. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, beri dukungan untuk Pilpres 2024, ulama serta Kiai se-Cimahi dan juga Bandung mendukung Ganjar Mahfud jadi pemimpin RI ke-8. Jaringan ulama dan Kiai Ahlus Sunnah wal Jemaah Indonesia wilayah se-Cimahi dan Bandung bersama-sama sepakat memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam halakah kebangsaan di Pondok Pesantren Darul Hufadz, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ganjar Mahfud dinilai sosok pemimpin yang patut diteladani karena dianggap bisa merangkul semua golongan termasuk kalangan kiai, ulama, dan tokoh-tokoh agama. Indonesia juga membutuhkan pemimpin seperti Ganjar Mahfud yang memiliki visi dan kebijakan untuk menjadikan negara maju, sejahtera, dan berdaulat. Program dari Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini adalah akan memberikan gaji insensif bagi para guru ngaji, para ustadz, para kiai kampung yang tentunya ini menjadi sebuah terobosan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, doa bersama untuk kelancaran pasangan Ganjar Mahfud menuju kepemimpinan nasional serta sosialisasi program unggulan berlangsung di sejumlah daerah. Ratusan alim ulama dan santri di Provinsi Banten yang berhimpun dalam relawan Ganjar untuk semua menggelar doa bersama untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kegiatan doa bersama diadakan di Padepokan Bumi Alit, Pajajaran, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Dalam doanya, mereka melangitkan harapan supaya Ganjar Mahfud diberikan kelancaran menuju kepemimpinan nasional. Mereka juga mendoakan program-program Ganjar dan Mahfud dapat tersosialisasi dengan baik. Sementara itu, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi program unggulan paslon nomor urut 3 tersebut kepada jemaah beberapa majelis taklim di Kota Mataram. Sosialisasi program dilakukan bersamaan dengan kegiatan doa bersama untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Salah satu program yang disosialisasikan dalam acara ini adalah KTP Sakti yang dinilai sangat cocok diterapkan untuk mempermudah masyarakat mendapat akses kepada berbagai bantuan pemerintah. Selain KTP Sakti, program lain yang dinantikan masyarakat agar bisa terrealisasi adalah pengajian pada guru ngaji.
Pemirsa, pasar minyak goreng murah untuk warga diadakan para relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Padang, Sumatera Barat. Pasar minyak goreng murah oleh santri dukung Ganjar digelar di 2 lokasi, yakni di Kelurahan Gunung Sariak, Kranji, dan Kelurahan Padang Pasir, Padang Barat. Pasar murah itu menarik perhatian emak-emak untuk membeli minyak goreng dengan harga miring tersebut. Relawan menargetkan penerima manfaat dalam kegiatan pasar murah ini adalah masyarakat prasejahtera. Kegiatan ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat dalam membeli minyak goreng sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran. Partai Perindo semakin gencar membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng murah dan akses pelayanan kesehatan. Ya, kali ini Partai Perindo melayani masyarakat Kelurahan Tugu Selatan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Lantunan qosidah rebana dari ibu-ibu menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanaja Tanu Sudibyo di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Warga juga saling berebutan untuk bersalaman dan berfoto bersama dengan kedua tokoh ini. Kehadiran HT dan Liliana di Jalan Asmat Ali ini untuk memastikan Partai Perindo dapat melayani masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami berjanji, saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo berjanji, kalau kader-kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat, mereka akan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Ya, kami berharap dari rakyat sendiri merasa bahwa Partai Perindo hadir untuk mereka, dan kami berharap mereka bersama-sama Partai Perindo untuk kita bekerja sama memajukan Indonesia. Dalam kesempatan ini, masyarakat juga disosialisasikan tentang tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 di mana Partai Perindo dengan nomor urut 16. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merespon cepat terkait kondisi memprihatinkan kebun binatang Medan Zoo di Kota Medan, Sumatera Utara. Kemenparekraf siap mencarikan investor agar pengelola kebun binatang lebih baik dan menjadi tempat pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Beginilah kondisi kebun binatang Medan Zoo di Kota Medan, Sumatera Utara yang sangat memprihatinkan. Bahkan hewan-hewan di kebun binatang ini nampak tidak terawat. Pada akhir tahun lalu binatang owa dan 3 harimau mati. Kita 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa Bang, yang 3 lagi? 3 lagi mati karena sakit. Kalau untuk sekarang, ya hewannya juga udah banyak yang nggak ada ya, udah nggak lengkap lagi gitu ya Bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Kondisi ini tak luput dari pengamatan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Menparekraf siap memfasilitasi pengelola kebun binatang dengan para investor agar pengelolaan tempat wisata ini jadi lebih baik lagi. Pemerintah siap memfasilitasi banyak sekali investor yang ingin berinvestasi karena konsep green tourism, pariwisata hijau ini. Saya sudah ada 3 atau 5 investor yang tertarik. Silakan teman-teman dari Medan, jika membutuhkan bantuan, kami akan dengan senang hati memfasilitasi. Saat ini Medan Zoo sendiri memiliki koleksi 115 spesies satwa, termasuk diantaranya 10 harimau Sumatera dan Benggala. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Bisa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan pada seluruh jajaran Polri untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia juga menegaskan bahwa Polri berkomitmen dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Hal ini disampaikan melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Truno Yudo. Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasannya Polri netral sebagaimana amanah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai, tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.
Ya, sementara itu dalam rangka mengikuti sejumlah turnamen sepak bola termasuk Piala Asia 2023 yang sudah digelar sejak 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Ya, pemain timnas Indonesia U20 pagi ini melakukan latihan di lapangan Ahmadiyah Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Ayu Pratiwi. Ya, selamat pagi Ayu. Ada berapa banyak para pemain timnas yang berlatih pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Togi Yasmin dan juga pemirsa. Jika melihat jumlah dari pemain timnas yang saat ini melakukan pertandingan ataupun melakukan pusatan latihan, saat ini memang jika ditotalkan itu ada pengurangan sebanyak 6 orang pemain. Karena memang untuk pemusatan pelatihan pada saat ini merupakan sesi kedua setelah sesi pertama dilakukan di Qatar beberapa waktu yang lalu. Dan dalam sesi pemusatan pelatihan di sesi pertama mengeluarkan 6 orang pemain yang dikembalikan kepada klub. Dan itu artinya sekarang ada pengurangan sebanyak 6 pemain. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai coach ataupun pelatih dari timnas U20 yaitu Bung Indra yang menyebutkan bahwa nantinya untuk hari ini juga kemungkinan akan ada pemain yang dikembalikan ke klubnya. Karena memang pada dasarnya untuk pemusatan pelatihan yang digelar sebanyak 2 sesi ini memang bertujuan untuk kembali mengevaluasi dan juga kembali menyaring pemain-pemain yang memang sudah terpilih nantinya untuk persiapan ajang Piala AFF U19 di tahun 2024 dan juga Piala Asia di tahun 2025 atau tepatnya di tahun depan nantinya. Dan memang untuk latihan ini sudah digelar sejak tadi pagi di jam 6 pagi tadi, digelar sejumlah pemanasan yang dilakukan oleh para pemain. Kemudian dan saat ini yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah uji coba tanding, yaitu di mana timnas U19 bertanding melawan tim dari Bayangkara. Dan ini yang mengenakan kaos berwarna merah merupakan timnas U19 dan untuk kaos berwarna navy putih ini dari Bayangkara. Dan tadi memang sempat menarik sekali di mana ternyata walaupun usia dari timnas Indonesia yang under 20 tahun, rupanya stamina ataupun kekuatan mereka di saat berlatih ini makin terasa, Yasmin dan Togi. Karena terlihat sejak tadi dari jam 8 hingga saat ini mereka bergantian untuk bermain bola, tepatnya di lapangan ini. Rasanya kami melihat tidak ada satupun yang nampak kelelahan, sehingga ini sangat menarik sekali dan mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata rupanya Indonesia memiliki banyak sekali pemain-pemain yang sangat luar biasa. Dan ini juga menjadi catatan penting dari pelatih bahwa memang saat ini untuk pemain-pemain yang terpilih ini memang dikategorikan sebagai para pemain yang mempunyai keunggulan dalam bidang stamina. Dan tadi saat ini untuk para pelatih sedang melakukan diskusi di mana mereka akan memilih dan menentukan akan ada berapa lagi pemain yang akan dikeluarkan dan nantinya akan diganti kembali untuk pemusatan pelatihan di sesi kedua ini. Adapun untuk pelatihan sesi kedua ini akan terus dilakukan hingga tanggal 28 Januari 2024 dan ini sudah terhitung sejak tanggal 30 Desember 2023 meskipun memang di rundown ataupun di jadwal akan berhenti di tanggal 28, namun tadi Bung Indra menyebutkan bahwa latihan ini kemungkinan akan terus digelar hingga tanggal 30 karena nanti rencananya di tanggal 26 hingga tanggal 30 Januari 2024 akan ada pertandingan uji coba, bahkan nanti akan mendatangkan para pemain dari Thailand yang nantinya akan bertanding dengan skuad Garuda Indonesia, di mana disitulah nanti dilihat apakah hasil dari 2 sesi yang dilakukan pemusatan pelatihan yang sudah dilakukan di Qatar dan Indonesia ada impact untuk para pemain. Sementara demikian, Togi dan Yasmin, kembali ke Anda di studio. Ayo, kalau saya lihat dari ini pertandingan kayaknya seru banget ya untuk friendly match-nya. Kira-kira bisa nggak kita mau tahu nih tim atau nggak mungkin pemain favorit dari Ayu sendiri ini siapa nih? Ya, Togi. Pemain favorit Ayu sendiri dari U20 siapa nih? Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas informasi yang melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali Ayus dan salam sehat.